Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Peluang Suatu Kejadian dari mata kuliah Teori Peluang yang diampu oleh dosen kami yang bernama Ibu Hayatun Nufus, SPD MPDI. Di sini saya Husnul Khotimah sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan rekan-rekan saya Siti Syuraini sebagai pemateri kedua, Putri Asura sebagai pemateri ketiga, dan pemateri keempat yaitu Muhammad Akbar Nasution, dan terakhir adalah Dimas Larasati. Nah, sebelum saya masuk ke materi, kita harus mengetahui apa sih definisi dari peluang suatu kejadian itu. Peluang adalah harapan terjadinya suatu kejadian yang dikuantitatifkan. Peluang berhubungan dengan gagasan atau konsep kesempatan atau kemungkinan. Kita katakan, peluangnya besar. Artinya, kesempatan atau kemungkinan terjadinya itu besar. Sebaliknya, jika peluang kecil, artinya kesempatan terjadinya itu kecil. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Nah, adapun titik sampel itu adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Peluang suatu kejadian itu adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu PA sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Nah, di mana pembagian jumlah ruang sampel dengan jumlah ruang semesta kejadian peristiwa. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua yaitu Siti Syuraini. Permutasi kombinasi. Sebelum kita masuk kepada pembahasan rumus permutasi dan kombinasi, ada baiknya kita ketahui dulu apa sih definisi permutasi dan definisi kombinasi. Permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutannya. Atau dengan kata lain bisa kita gambarkan AB tidak sama dengan BA. Di mana permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Dengan R adalah banyak unsur yang akan disusun dan N adalah unsur yang tersedia. Nah, di sini sudah ada beberapa jenis permutasi. Yang pertama itu ada permutasi dengan unsur yang berbeda, kemudian permutasi unsur yang sama, kemudian permutasi siklis, dan terakhir ada permutasi berulang. Kemudian ada yang kedua, kombinasi. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutannya. Atau dengan kata lain itu AB sama dengan BA, di mana kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Perbedaan permutasi dengan kombinasi. Nah, tadi di awal sudah saya sebutkan definisinya, di mana kalau permutasi itu dia memperhatikan urutannya, namun kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya. Kalau saya misalkan di awal tadi, kalau permutasi itu AB tidak sama dengan BA, sedangkan di kombinasi AB itu sama dengan BA. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang tadi. Saya akan menjelaskan kisaran nilai peluang matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin-poin terlebih dahulu. Jadi, ada nilai peluang berkisar antara 0 sampai 1. Jika suatu kejadian disebut A, maka 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari atau sama dengan 1. Jika PA sama dengan 1, maka A disebut kepastian, kejadian yang pasti terjadi. Jika PA sama dengan 0, maka A disebut kemustahilan, kejadian yang tidak mungkin terjadi. Jadi ada beberapa contoh dari kepastian dan kemustahilan. Kepastian yang pertama itu ada
manusia akan meninggal dunia. Yang kedua ada matahari terbit dari timur. Ya tidak mungkin matahari terbit dari barat. Dan yang ketiga adalah bilangan genap yang habis dibagi 2. Dan yang contoh yang kedua itu ada kemustahilan. Contohnya itu seperti manusia bisa terbang. Kan mustahil manusia bisa terbang karena manusia tidak punya sayap. Dan yang kedua ada matahari terbit dari barat. Yang ketiga ada bilangan prima kurang dari 2. Dan saya akan masuk ke pengertian dari kisaran suatu peluang kejadian. Jadi pengertian kisaran nilai peluang yaitu peluang merupakan suatu kejadian yang kemungkinan akan muncul di dalam sebuah ruang sampel. Misalkan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Jadi sebelum pertandingan dimulai, wasit akan melemparkan sebuah uang logam atau koin yang menentukan kesebelasan yang akan memperoleh bola pertama. Dari pelemparan koin tersebut, manakah yang memiliki peluang yang lebih besar yang akan muncul? Bisa jadi angka ataupun bisa jadi gambar ataupun angka. Karena koin tersebut hanya memiliki 2 sisi, yaitu maka peluang yang akan muncul adalah antara gambar maupun angka. Ya, peluang sering disebut juga dengan nilai kemungkinan. Suatu peluang dapat dinyatakan dengan misalkan A merupakan suatu kejadian yang diinginkan. Maka nilai peluang kejadian A tersebut ialah rumusnya yang bisa kita lihat ya. PA sama dengan NA per NS. Keterangannya di mana NA adalah banyaknya anggota atau titik sampel kejadian A dan NS banyaknya anggota atau titik sampel pada ruang sampel S. Dan di sini ada pengertian ruang sampel ya, di mana ruang sampel merupakan himpunan dari semua kejadian atau peristiwa yang mungkin muncul dari suatu percobaan. Ruang sampel sering juga disebut sebagai ruang contoh. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya jelaskan. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu D. Frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan merupakan banyaknya percobaan dikalikan terhadap peluang suatu kejadian. Maka pada frekuensi harapan adalah menghitung berapa peluang suatu kejadian dengan berkali-kali percobaan, atau juga disebut sebagai melakukan eksperimen. Contoh dengan melempar uang logam sebanyak 1000 kali, lalu hitung berapa banyak sisi gambar nominal uang logam dan berapa banyak sisi gambar sebaliknya selama 1000 kali pelemparan itu. Nah, setelah jika sudah melakukan hal tersebut, maka akan diketahui berapakah frekuensi harapan untuk kedua sisi uang logam tersebut. Nah, untuk rumus frekuensi harapannya, FH sama dengan PA dikali N. Untuk keterangannya, FH sama dengan frekuensi harapan, P itu untuk peluang, A-nya untuk kejadian, untuk banyak kejadiannya, lambang suatu kejadian, dan untuk N-nya banyaknya suatu percobaan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tekniknya, yaitu peluang komplement suatu kejadian, di mana peluang komplement suatu kejadian adalah peluang dari suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Komplement dari kejadian A merupakan himpunan dari seluruh kejadian yang bukan A. Komplement dari kejadian A dapat ditulis sebagai A pangkat B atau A komplement. Perlu diingat bahwa peluang yang dimiliki suatu kejadian dan komplementnya selalu berjumlah 1. Artinya, suatu kejadian pasti terjadi atau tidak terjadi. Sehingga dapat ditulis dengan rumus peluang A tambah peluang A komplement sama dengan 1, dan di mana peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Kemudian peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk adalah rangkaian beberapa kejadian yang dihubungkan dengan dan dapat dilambangkan dengan huruf N kecil serta atau yang dapat dilambangkan dengan huruf U yang dapat ditulis dengan rumus peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Pada peluang kejadian majemuk ini terdapat beberapa bagian atau 2 bagian, di mana yang pertama itu kejadian majemuk lepas, di mana 2 kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika 2 kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan.
atau dengan kata lain tidak saling terkait atau tidak mempunyai irisan, yang dapat dirumuskan dengan peluang A dan B sama dengan 0 dan peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kemudian yang kedua itu ada kejadian saling bebas, di mana dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika muncul atau tidaknya kejadian A tidak mempengaruhi muncul atau tidaknya kejadian B. Dengan kata lain, A dan B memiliki keterkaitan tetapi tidak saling mempengaruhi, yang dapat dirumuskan dengan peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Sekian materi dari saya. Sekian video presentasi dari kami dari materi yang berjudul peluang suatu kejadian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.